Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Karena siang-siang ini kita akan bakalan ngobrolin hal-hal yang mungkin diabaikan tapi dirasakan. Oh ya, kayak pacaran ya, dirasakan tapi kadang kamu terabaikan. Iya nggak sih? Jadi kayak macam gigi, kita ngobrolin masalah gigi. Nah, gigi ini jadi PR kita banget. Kalau ngerasa nggak sih, oh gigiku fine fine aja, aku nggak pernah tuh sakit gigi, oh aku nggak pernah bermasalah dengan gigi dan gusi. Tapi sekalinya sakit gigi, lebih baik sakit gigi atau sakit hati? Kalau aku mending sakit hati, karena sakit gigi itu bisa merusak segala mood kita, ya nggak sih gitu. Dan aku nggak bakalan sendiri dong. Di podcast saat ini kita punya dokter gigi, panggilannya sih Ayes ya. Apakah bintangnya Aries atau kok bisa ya Ayes? Dengan dokter gigi Yustiti Martia Hermawati, spesialis bedah mulut. Aku baru pertama ini nemuin dokter gigi bedah mulut cewek. Iya nggak sih, Oh Dok? ya? Heeh, aku baru baru iya bener, di sebelah cowok-cowok. Terus jadi ini kadang kan nama nipu ya, Dok. Anak ada namanya Mei Herdanto, Ternyata. ternyata jreng cowok. Aku ternyata cewek ya kan. Jadi dokter Ayes, Iya. bener, Dok? Iya, Dari mana, Dok, Ayesnya? ada deh. Oh, berarti kayak kita lah ya, Iya. kayak aku gitu. Biar enak gitu. Biar membumi, ya Iya. kan? Ya namanya panjang soalnya. Oh, ya. Nama pemberian orang tua saya itu panjang sekali. Yus, masa ya kayak cowok ya kan? Lah, ada pasaran tapi Ayes gitu ya. Dok, ngomongin gigi yang miring-miring. Siang menjelang sore ini kita obrolannya seru banget nih, bakalan seru. Dan kamu boleh nanti langsung chat ya, langsung chat di live chat kita di Instagram rumahsakit.uii untuk permasalahan pergigianmu mau seperti apa, karena ini adalah pakarnya, spesialis bedah mulut. Dan nanti kita akan ngobrolin juga kenapa sih gigi ini miring-miring, kenapa sih gigi ini kadang dari gigi bisa mempengaruhi semua segala bentuk kesehatan dari tubuh kita. Dari migrain ternyata spesialis saraf bilang giginya ada bermasalah nggak, pernah periksa gigi nggak, perawatan giginya bagaimana. Nah, kenapa dari dokter spesialis lainnya kalau kamu punya migrain atau sakit apapun pasti ditanyanya gigi dulu. Kenapa ya bisa jadi gigi dulu? Kita ngobrol ini. Gigi miring haruskah operasi? Ini bukan orangnya yang miring ya, giginya yang miring. Dok, temanya cuantik banget ya, menarik banget. Nah, apakah segala sesuatunya yang tidak tumbuh pada tempatnya atau sebagaimana mestinya itu harus dioperasi? Silakan, Dokter Aris. Oke, terima kasih Mbak Noni. Pendahuluan yang sangat menarik ya. Jadi oke. kita pengen tahu gitu ya. Oke. Ini terima kasih dulu sudah dikasih kesempatan untuk sharing ya. Karena gigi miring ini mungkin kasus yang paling banyak untuk di bedah mulut. Yes. Sekitar ya 50% lebih lah. Hmm. Setiap orang mungkin punya gigi yang miring, tapi ada yang dirasakan, ada yang tidak. Nah, yang tadi katanya, Iya. aku seumur hidup ini nih, katakanlah dari umur 25 tahun, aku nggak pernah tuh sakit gigi. Oh, aku nggak pernah tuh ngerasain ini. Ternyata ini Iya. keterangan dari dokter Yustiti, dari dokter Nah. Ayes. Ya ampun. Iya. Oke. Itu. Jadi ini nih. Kata lain ya, impaksi ya. Gigi miring atau sekarang sudah banyak pasien saya yang kalau datang pertama itu sudah langsung tahu. Misalnya, Mbak, ada keluhan apa? Gigi saya impaksi. Wah, berarti Woi, kan, keren ya. iya kan? Padahal Berarti, dulunya impaksi itu hanya kita kenal saat kita datang ke dokter. iya, dan dengan foto ronsen. Yes. Iya. Nah itu, Keren jadi ini saya jadikan apa itu subjudul apa itu gigi impaksi, karena sudah kebanyakan yang mungkin adik-adik yang ya SMA atau kuliah sudah banyak yang tahu.
Oke, ini harus prok 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 demi apa? Oke, ini Jadi Mimin gigi yang miring itu bisa disebut juga gigi impaksi kalau dia tumbuhnya terhalang. oke. Jadi terhalang oleh sesuatu yang keras ataupun yang lunak. Yang keras itu seperti tulang atau gigi yang lain. Oke. Jadi gigi itu bisa tumbuh tidak pada tempatnya karena dia terhalang oleh misalnya gigi lain atau adanya gusi atau jaringan tulang. Nah, oke. ini untuk kebanyakan yang terjadi adalah gigi geraham bungsu. Paling belakang berarti. Geraham bungsu itu karena disebut bungsu karena dia lahirnya paling akhir. Paling akhir dan paling banyak masalah. Paling akhir Nimbulin banyak masalah ya. karena dia sudah tidak punya ruang. Oke, Karena berarti dia sudah tidak punya tempat. oke. Karena dia kenapa sih disebut gigi miring kemudian impaksi itu karena sebenarnya dia lahir di akhir-akhir dimana ruangannya ini sudah ada banyak penunggunya gitu ya. Jadi nih, gigi yang tumbuh sebagian atau terhalang gigi lain, tulang atau jaringan lunak itu disebut impaksi. Oke. Ya. Prevalensi atau kejadian timbul yang paling banyak itu molar mandibula. Molar mandibula itu disebut gigi geraham di rahang bawah. Oke. Itu sekitar 25 sampai 50%. Nah, ini Pasti terjadi ya tuh ya. iya. Usia rata-rata 17 sampai 21 tahun, tapi ada juga yang 14 sampai 26 tahun. Kita ambil rata-rata 17 sampai 25 tahun itu baru tumbuh. Sedangkan gigi yang lain sudah pada tumbuh semua. Itulah menyebabkan dia tidak punya ruang. Oke. Apalagi kita sudah mengalami evolusi di mana rahang manusia itu sudah mengalami pengkerutan. Bisa jadi karena genetik atau kebiasaan makan. Betul, Kalau betul, zaman dulu kan rahangnya besar-besar tuh. Karena mungkin makanannya keras-keras ya. Kalau sekarang iya, udah iya. lunak. Lunak. Jadi kan latihan untuk otot-otot maupun tulang Lihatnya itu jangan banyak gitu dokter dipengaruhi. Ayas. Kayaknya iya. Iya. Berarti dokter gigi ini tahu ya mana kecenderungan orang ini ngunyah di sebelah kanan atau kiri Iya, bisa gitu jadi. ya. Ada. Oke, berarti prevalensinya adalah dia Yang masih bisa paling- tumbuh sampai 26 tahun. Iya, yang paling besar adalah molar mandibula atau geraham bungsu bawah. Bawah, oke. Itu paling sering terjadi impaksi. Sedangkan yang disebut caninus maxilla itu adalah gigi taring. Gigi taring yang ada di rahang atas atau gingsul yang di depan. Oh, Nah, iya. itu gigi taring. Biasanya itu juga di bawahnya geraham bungsu ya. Terus yang ketiga adalah caninus mandibula itu yang gigi taring rahang bawah. Oh, bawah ya. Jadi kan banyak kan yang gingsul-gingsul di itu, itu. Itu terlalu subur kali ya giginya. Iya, ya enggak, memang Oh. memang banyak, memang 28, sekitar 28 sampai 32. Nah, itu kalau rahangnya cukup ya dia akan rapi. Tempat tumbuhnya gigi itu. Udah ada pertanyaan nih di sini tuh kenapa nanti ada muncul lah ini 3 gigi ya. Oke. Lanjut, Dok. Lanjut ya. Terus jenis pemeriksaan apa yang diperlukan? Biasanya pasien datang itu karena sudah ada keluhan. Ya. Jadi harus kita lihat dulu pemeriksaan klinisnya. Kadang kan ada mulus sakit, gigi paling belakang belum karuan itu yang jadi penyebab gigi impaksi. Jadi harus dilihat pemeriksaan klinis maupun nanti bila diperlukan ada penunjang yaitu radiografik. Radiografik ini apa, Dok? CT scan kah? Bukan. Nah, ini yang klinis ya. Oke. Kita lihat dulu klinis. Nah, ini gigi molar mandibula tadi atau geraham bungsu. Oh, yang pertama Ini geraham ya, kan dia ini tumbuh geraham 26 ada 3 tahun. ya. Kalau ini ya, kalau dulu sampai geraham sampai 4 karena ada evolusi itu tadi. Jadi geraham 1, 2, 3. Ini geraham 1 ini yang paling pertama tumbuh. Dia umur 6 atau 7 tahun. Oke. Ya, kemudian dilanjutkan geraham kedua. Kemudian yang ketiga ini gigi bungsu. Ini yang paling akhir tumbuh. Oleh karena itulah dia yang paling sering terjadi impaksi karena ruangannya sudah kebanyakan nggak cukup lagi. Udah lahirnya terakhir, nyempel gitu ya. Nanti kalau yang atas ini, nah ini biasanya di sini. Ini saya nggak punya fotonya. Jadi ini rahang atas ya. Yang tadi caninus atau gigi taring biasanya di atas ini jadi gingsul dia.
Ya, gingsul yang sering banget itu. Gingsul yang bikin manis itu ya, taring itu ya. Kalau ini ya bikin sakit ya. Tergantung. Nah, tergantung juga ya. Tergantung ya. Terus yang ini, nah ini yang atas, Oh, gigi dia bungsu tumbuh juga di atas. atas. Ini bisa menyebabkan makanan nyelip dan juga pipinya kegigit. Aku jadi Nah, otomatis nggak ini, meraba gitu ya. ini jadi kadang kurang diperhatikan kalau gosok gigi tidak sampai ke belakang. Betul. Jadi makannya nyelip di sini. Nah, ini nanti kalau tumbuh dia sudah krowok bisa, atau gigi depannya jadi krowok. Oh, jadi Atau nular ya, Dok? enggak nular karena memang dia berdampingan. Kalau ada makanan nyelip nggak bersih, otomatis nanti depan belakang sini kena, terutama yang paling sini. Ya, bukannya nular, enggak, karena memang bertetangga ya. Dan pembersihan giginya itu. Nah, ini yang gigi ini kalau misalnya nanti tumbuh dia ke arah pipi, ya tidak lurus seperti ini pada jalurnya ke arah pipi, akhirnya menggigit pipi, ya pipinya jadi sariawan bisa, atau nyeri bisa, itu ya. Gitu. Kemudian ini radiografik. Oh, ini kalau nggak salah radiografik itu istilah untuk gigi dental panoramik bukan sih, Dental Dok? panoramik atau OPG ya, untuk OPG. pantomografik. Panoramik ya, foto panoramik. Oh, Mbak Noni pintar banget ya. aku ngepek sih tadi, Dok. Baca dulu kan, Ya, dokter ini. tuh. Jadi ini gigi yang impaksi ini bisa posisinya mendatar Oh, atau horizontal ya istilahnya. Kemudian yang ini vertikal. Ini tidak kelihatan impaksi, tapi kan ini terhalang tulang tuh. Ini tulang. Ini tulang. Ini terhalang tulang. Nah, itulah yang menyebabkan impaksi. Jadi ini jaringan keras yang menghalangi gigi itu tumbuh. Kalau ini jaringan keras yang disebut gigi itu, gigi lain ya. Jadi dia nggak bisa tumbuh sempurna. Ini karena Oh iya, itu miring kurang, kelihatan banget ya. rahangnya kurang. Oh. Nah, ini gigi yang krowok karena pembersihannya kurang di bagian belakang. Oke, Yang Dok. tadi Tadi ya. kalau di sini tampilannya LT People di sebelah kanan ya. Di sebelah gigi sebelah kanan di paling bawah itu kan rada ada miring ke bubuk ya itu. Nah, berarti kalau yang di sebelah kanan itu, Dok, memungkinkan nggak sih sensasi gigi impaksi atau gigi miring ini bisa migrain? Kemudian juga sakit kepala yang kadang dia nggak kerasain sakit gigi tapi ternyata jalurnya ke kepala pusing kayak gitu tuh. Iya. Jadi ini akibat dari impaksi. Mhm. Nah, ini gigi tetangga kan jadi makanan nyelip, jadi krowok nih. Yes. Ini hitam ini. Dia jadi sakit. Kadang pasien tuh datang sakit gigi, yang dituduh si gigi ini. Padahal ini baik-baik aja. Setelah kita periksa ternyata gigi depannya yang sakit. Oh. Memang disebabkan oleh gigi yang impaksi Impaksi. itu. Jadi ya, ini kadang ngilu, snut-snut loh. Ini baik-baik aja, ternyata depannya yang kerowok. Gitu ya. Nah, Oh iya, nah ini ini sama tadi, ya gambarannya ini ya. tadi kondisi patologis itu kondisi yang menyebabkan sakit. Ya, adanya karies itu kerowok. Terus ada bengkak, parestesi itu kayak kebas di daerah sini ya, kebas. Betul. Kayak kesemutan. Iya, iya, iya. Atau pocket periodontal tuh di antara gigi itu ada kantong. Di situ nyelip makanan. Kalau ada makanan nyelip, dia akan menekan jaringan pendukung gigi jadi sakit. Nah, setelah kita bersihkan, misalnya disikat atau pakai dental floss, akan hilang ya. Dia akan tekanannya berkurang, akan sakitnya akan hilang. Atau perikoronitis. Perikoronitis itu gigi yang tertutup oleh gusi. Seperti ini. Tadi Nah, iya, ini. setengah itu tadi. Nah, ini kalau misalnya nutup separuh, gusinya nutupin gigi, kemudian ke gigi atas. Betul, Nah, betul. itu jadi sakit juga, ya. Itu kondisi-kondisi seperti itu yang sering berhubungan dengan gigi impaksi. Oke. Keren ya ngomongin yang gigi ini. Nah, ini kondisi yang non-inflamasi itu kondisi tanpa kelihatan radang pada radiologis kayak tadi ya sudah saya jelaskan ya. Misalnya karies gigi atau gigi kerowok, ada resopsi atau pengikisan gigi sebelahnya, atau ada pengikisan tulang di antara gigi.
Nah, tulang di antara gigi terkikis. Nah, ini tulang di antara gigi. Nah, ini kayak ini sejenis ini ada pocket. Nah, ini. Tapi itu lokasinya di sini, ya. Oke. Atau ada kondisi lain yang dari radiografik nanti kelihatan tampak ada gambaran seperti ini. Coba ya. Nah, ini. Ini gigi paling belakang. Di mana di bawahnya ada kehitaman seperti ini. Setelah kita lakukan tindakan, ternyata ini suatu kista. Kista yang ada di bagian akar gigi. Berarti ada daging, nyebutnya daging tumbuh Iya, di dalam jadi. gusi. Bisa jadi itu kayak benjolan di bawah akar gigi. Kenapa dok bisa seperti itu? Nah, ini memang ada pencetusnya seperti kalau ini memang etiologi belum diketahui ya, tapi ada juga yang menyebutkan memang ada kayak sisa-sisa epitel pertumbuhan gigi yang tidak sempurna. Kemudian kalau kebanyakan memang untuk gigi yang terbenam seutuhnya itu sering, tapi kistanya mungkin beda. Oh ini jadinya? Bukan. Kalau ini beda lagi. Oh abses ya ini ya? Ini kista ya, terus ini yang abses. Saya contohnya ini pasien dengan abses dikarenakan gigi kanan bawah ini. Yang miring itu ini tadi kelihatannya ya? tidak impaksi ya karena tidak ada tulang. Betul. Tapi terhalang gigi sebelahnya. Setelah dilihat kondisi klinis, ini gigi itu tumbuhnya ke arah pipi. Jadi dia lurus. Tapi berarti ke arah gambar pipi. sebelah kiri ya dok? Lurus. Yang ini kan kanan. Ini kanan. R itu right ya kanan. Ini dia tumbuhnya lurus tapi ke arah pipi. Jadi itulah, jadi dia sudah bengkak, sudah ini ya abses. Kemudian kalau sudah seperti ini, si abses itu karena pembengkakan yang dalamnya ada nanah. Itu terjadi karena reaksi infeksi ya dari sel-sel dari tubuh pokoknya berantem sama bakteri. Kemudian muncullah pes atau nanah. Nah, ini kalau bisa muncul keluar, ini harus dikeluarin dari pipi. Jadi ini harus semacam diiris sedikit supaya nanahnya keluar. Kalau sudah seperti ini. Tapi ada lagi nanah yang dia nggak mau keluar dari pipi, tapi ke dalam di gusinya. Jadi kalau pasien ini bengkak tapi asin-asin keluar dari mulut, nah itu bisa jadi itu nanah ya. Tapi abses ini bisa keluar sendiri atau harus dibantu dan kita harus ke misalnya ke dokter Ais gitu? Kalau untuk abses yang sudah sebesar ini biasanya pasien datang tuh sudah mengeluh sakit dan sulit makan. Oke, berarti kalau kasus untuk abses ini apakah harus ada tindakan dulu? Kan biasanya kalau kita sakit gigi pingin banget buru-buru, udah deh dok diapain aja. Itu kan dokter ngasih dulu obat antibiotik, anti radang dulu, kemudian datang setelah semuanya udah baik gitu ya. Nah kalau datang seperti ini nih dok, apa yang dikasih ke pasien? Kalau ini harus kita tanya dulu. Sebelumnya sudah periksa gigi belum? Ke dokter belum? Sudah minum obat belum? Kalau belum, nanti kondisi pasien gimana? Pasien masih bisa makan enggak? Kalau misalnya ini pasien dengan kondisi buka mulut sulit, sudah susah. Itu ya sebaiknya rawat inap. Dengan rawat inap kan kita bisa kasih obat-obatan injeksi yang reaksinya akan lebih cepat. Misalnya antibiotik. Antibiotik pun sudah harus double antibiotik, kemudian anti radang, anti nyeri juga. Gitu untuk seperti ini. Jadi istilahnya memang Mbak Nuni benar, jangan menyepelekan untuk gigi yang kecil ini. Tapi ini kalau misalnya si abses ini tidak keluar, ya dibiarkan aja. Karena kebanyakan pasien kan cuek, bengkak nanti kan juga. Kadang juga dioles lah, pakai apa gitu. Itu malah menyebabkan absesnya bisa menyebar. Nah kalau di pipi ini bisa menyebar sampai leher nanti sampai ke selaput namanya mediastinum, bisa ke paru-paru, itu bisa menekan pernafasan, bisa menyebabkan pasien meninggal. Nah itu dari gigi loh ya, gigi aja loh, dari gigi. Jadi kecil-kecil cabai rawit kalau saya bilang. Iya benar. Kadang gitu ya, cantik, glowing, ulala wajahnya, tapi ada hal yang terabaikan yaitu terkait dengan kesehatan gigi gitu ya. Oke, ada lagi tuh. Sudah.
Ya ini enggak untuk persiapan aja tadi untuk pasien yang mondok selain periksa giginya untuk pasien ini ya karena memang sudah diperlukan untuk misalnya untuk buka mulut sulit. Padahal kita kan harus mengambil si gigi ini yang jadi penyebab sakit ya. Sulit nanti kita harus istilahnya operasi dengan bius total. Nah, itu syarat-syaratnya juga banyak harus kita cek dulu lab darahnya, kemudian ada ronsen dada untuk dilihat jantung dan parunya gitu dalam batas normal atau tidak gitu. Ya gitu. Jadi untuk memang disarankan untuk kalau periksa gigi memang 6 bulan sekali itu minimal supaya kita mengetahui kondisi gigi kita. Kalau misalnya kita spesialis untuk ronsen foto pun ya, kalau ada kelainan kan segera bisa diketahui. Seperti tadi kalau misalnya ada kista atau ada apa itu tanda yang lain itu bisa segera diketahui. Nah gitu ya. Kemudian giginya impaksi. Tadi ada beberapa penjelasan sampai dengan gigi itu ternyata tumbuh sampai dengan usia kita 26 tahun gitu ya. Kemudian dok, tadi ada yang ya alhamdulillah kalau dia nongol sempurna. Ternyata apesnya ya dia entah miring atau sama sekali nggak tumbuh gitu. Jadi dia terbenam sama si gusi sendiri. Tindakannya kayak apa dok? Apakah menjawab kan temanya? Apakah si gigi si bungsu ini yang sebenarnya nggak penting atau penting sih dok? Keberadaannya kenapa itu gigi muncul gitu? Memang kalau sudah diciptakan memang mungkin ada fungsinya ya mbak ya. Gitu. Tapi dia akan berfungsi baik kalau posisinya baik. Yes. Kalau sudah tidak baik, terus ada keluhan sakit dan gigi itu kerowok, tidak bisa dipertahankan, tidak bisa ditambal, terus ada tanda patologis atau tanda sakit, ya sebaiknya dicabut. Cabut aja, oke. Kemudian kalau tadi yang setengah muncul atau dia terpendam, nah apakah itu harus bisa dilakukan di rawat jalan di hari itu juga atau ada treatment khusus dok? Kalau untuk yang pertama tergantung dari kondisi pasien. Oh lagi-lagi ya. Oke. Kondisi pasien biasanya kalau datang kalau misalnya ditanya pertama sakit enggak, biasanya pasien mengaku tidak sakit. Nah setelah diperiksa kok gusinya merah, ada pembengkakan, ya harus kita treatment medikasi dulu. Kemudian gold standarnya pemeriksaan penunjang adalah foto panoramik itu tadi. Setelah itu baru direncanakan untuk dilakukan tindakan sesuai dengan giginya. Berarti kalau kita punya sering migrain, sering pusing, kemudian juga ada masalah kesehatan lainnya, itu mungkin nggak sih dok yang harus kita screening dulu adalah kesehatan gigi kita? Bisa jadi. Jadi memang kalau di rumah sakit ya, pasien dengan keluhan sering pusing kepala, migrain atau bahu yang kaku, terus kadang juga ada kebas di pipi. Beberapa saat yang lalu ada pasien dengan kebas di pipi, periksa ke dokter saraf, ya di treatment sama dokter saraf minta untuk dikonsulkan ke bedah mulut dan diduga memang ada gigi yang impaksi. Setelah dilakukan pemeriksaan memang ada gigi itu impaksi dan dilakukan tindakan odontektomi ya atau pengambilan gigi dengan cara pembelahan dioperasi dan alhamdulillah pasien kontrol kondisinya sudah membaik. Rasa kebas itu di daerah dagu, pipi, menjalar sini sudah membaik. Jadi kayak Bell's palsy lah gitu ya. Mungkin beda ya, tapi ini mungkin analisis dari dokter saraf kan apa itu curiga stroke kali ya, kalau kebas-kebas kayak gitu. Kalau kebasnya mungkin beda untuk stroke sama ini ya, mungkin saya kurang pengalaman untuk itu. Nanti mungkin dokter saraf yang lebih pengalaman. Jadi ini juga pengalaman belum lama ini. Jadi ada pasien kebas di pipi, kemudian dilakukan pemeriksaan radiografik ada gigi impaksi, kita lakukan tindakan, kontrol pasien sudah membaik. Tapi tetap dengan treatment saraf juga. Nah ini dok, tadi udah diambil, katakanlah udah tindakan gitu ya, recovery-nya berapa lama? Nah ini juga perlu diketahui oleh pasien ya. Iya betul, kadang kan suka compare ya, jadi kok apa namanya
Aku penyembuhannya ada yang 5 hari, ada yang penyembuhannya bengkaknya sampai dengan 2 minggu, dan treatmentnya lebih seperti apa? Oke, jadi untuk pasien yang khusus untuk gigi miring ya, dengan tindakan operasi, mungkin 3 sampai 5 hari akan terjadi pembengkakan. Oke. 3 sampai 5 hari. Kadang ada delay nggak sih dok setelah dicabut minum anti-inflamasi atau anti radang, antibiotik, muncul bengkak itu baru 2 atau 3 hari? Ya, itu bengkak itu adalah reaksi normal. Oke. Jadi reaksi tubuh terhadap adanya trauma. Trauma itu luka. Ya kita kalau jatuh aja atau kena pisau aja kan luka juga, terus ada bengkak. Apalagi kalau cabut gigi, Yes. itu udah pasti bengkak. Bengkak 3 sampai 7 hari itu rata-rata. Dari situ nanti tetap harus minum obat yang kita berikan. Oke. Nah, terus tetap jaga makan. Kalau misalnya sulit, waktu bengkak 3 hari, dok saya baru 3 hari yang lalu cabut kok bengkak. Oh itu normal, asal ibu tetap makan, jaga kondisi ya, sama minum obatnya, kemudian jaga kebersihan mulutnya. Biasanya kalau 3 hari kita sudah bisa kumur-kumur. 1 sampai 3 hari kan kita kalau operasi ya pesannya ke pasien ya jangan kumur-kumur terlalu kuat dulu biar tidak terjadi perdarahan. Aduh, ini tuh gini ya, kalau kita ngomongin gigi gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya, bengkak setelah kita ada lakukan pencabutan itu memang adalah efek atau respon normal ya dok ya. Kalau nggak bengkak berarti cinta aja kalau kamu diputusin kan tumbang ya, bengkak kan. Tapi juga tergantung dari giginya. Kadang gigi atas kalau kita cabut tidak menimbulkan bengkak yang terlalu lama. Itu tergantung juga posisi gigi juga. Jadi kalau gigi bawah, misalnya gigi yang miring tadi, harus kita kurangin tulangnya, harus kita belah giginya, kemudian kita jahit, itu efeknya akan lebih berat. Istilahnya komplikasinya lebih berat, bengkaknya lebih berat dibandingkan kalau misalnya cabut gigi atas paling belakang dengan posisi yang tidak kita harus mengurangi tulang, mungkin sembuhnya akan lebih cepat. Oh, berarti semakin sedikit trauma atau entah itu goresan atau apa, itu akan meminimalisir bengkak juga ya dok ya? Iya. Oh, kalau cabut gigi atas nih, mitos atau fakta dok? Kalau cabut gigi atas itu nanti saraf matanya jadi keganggu. Jadi mata dan gigi itu RT RW-nya beda. Oh, kelurahannya beda, kabupatennya beda lagi ya. Okay. Itu asalnya memang dari saraf di kepala. Tapi kan nanti percabangannya ada yang ke mata sendiri, ke rahang atas sendiri, ke rahang bawah sendiri. Kalau misalnya habis cabut kok matanya terganggu, mungkin sebelumnya ada penyakit lain. Oke, jadi itu mitos ya, karena kekhawatiran paling tinggi adalah saat cabut gigi, terutama gigi di rahang atas itu adalah mayoritas pasti, waduh, saya takut dok kalau dicabut gigi paling atas karena nanti ada yang bilang matanya merot, kena saraf matanya kayak gitu dok. Jadi udah beda ya, udah beda. Kata dokter Ayes, RT RW-nya udah beda, kabupatennya udah beda, pokoknya beda semua, beda negara mungkin ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab nih dok, dari Gracia.septaningrum. Dok, apa gigi geraham tengah berlubang besar, ditempel, apa bisa diberi mahkota? Geraham belakang sudah nggak ada, apa bisa dikasih gigi? Oke. Jadi gigi gerahamnya ini udah berlubang besar, kemudian ditambal. Nah, kemudian apakah ini bisa dikasih jaket mungkin ya dok ya, di crown? Kemudian gigi gerahamnya apakah masih bisa gigi palsu? Jadi ini ada 2 pertanyaan ya dok, apakah bisa di crown? Kalau misalnya dicabut, kemudian bisa dikasih gigi palsu atau enggak? Jadi ini mungkin gigi geraham tengah tuh geraham yang besar nggak? Karena geraham kan ada geraham ya, geraham besar tuh ada 3, geraham kecilnya itu ada 2. Nah ini geraham yang mana? Kalau geraham tengah masih berlubang bisa ditempel, itu nanti kita lihat lagi foto ronsennya ya. Foto ronsennya beda lagi kalau untuk gigi. Untuk yang perawatan gigi konservasi ya, itu nanti dilihat apakah masih bisa gigi itu memungkinkan untuk dipertahankan atau enggak.
Terus nanti kalau misalnya maksudnya sudah dirawat untuk diberi mahkota, kalau mahkota itu memang gini loh, saya memang spesialis bedah mulut ya. Untuk ini nanti spesialisnya konservasi gigi. Jadi tapi akan saya jawab. Kalau lubang ditempel lah, nanti tergantung dari besarnya lubang gigi itu. Kalau sudah sampai ke saraf gigi, nanti harus ada treatment khusus namanya perawatan saluran akar, PSA. PSA. Kemudian setelah PSA, kalau mahkota giginya itu masih bagus, bisa ditambal pakai tambalan sinar atau tambalan yang putih sesuai dengan warna gigi. Kalau memang mahkotanya sudah keropos besar, nanti dipertimbangkan lagi kekuatan akarnya itu masih memungkinkan enggak untuk dipasang mahkota gigi. Nah, untuk gigi geraham belakang yang sudah enggak ada, apa bisa dikasih gigi palsu? Itu nanti juga tergantung ruangannya. Kalau gigi belakang itu maksudnya gigi tadi yang impaksi, sudah enggak ada ruangan mau dipasang gigi palsu, sudah enggak mungkin. Tapi kalau depannya yang sudah enggak ada, gigi nomor 2 masih bisa memungkinkan. Ya. Oke. Karena kalau secara logis aja ya, kalau misalnya yang di paling belakang udah dicabut kemudian mau diganti gigi palsu, uang ruangannya aja udah penuh. Kalau yang gigi paling belakang gigi bungsu ya. Kalau depannya gigi bungsu mungkin masih memungkinkan. Jadi seperti itu ya, Gracia septaningrum. Jadi kalau misal kita harus lihat dulu tadi rongsen giginya seperti apa gitu ya. Kondisi gigi pada umumnya. Kemudian ada perawatan saluran akar di mana kamu bisa berkunjung ke dokter spesialis konservasi gigi. Apakah itu bisa ditambal atau bisa dipertahankan giginya? Kalau nggak bisa dipertahankan giginya, kamu harus berkunjung ke dokter AES gitu. Dok, rumahku kayaknya mending dicabut. Kalau aku sih mending dicabut deh. Orang tua aku bilang sakit gigi tuh mending dicabut. Bener nggak sih, Dok? Nanti saya dimarahin dokter konservasi. Oh ya, jangan. Kalau kita ngomong sama bedah mulut tuh kadang begitu. Ini jalan terakhir ya, bedah mulut jalan terakhir ya. Kalau saya udah ada nggak bisa gitu ya. Itu kalau pasien dengan sakit gigi. Kalau sakit giginya udah sembuh, biasanya lupa langsung enggak ada. Ya kayak saya enggak jadi deh gitu. PSA itu panjang kali lebar ya, harus sabar gitu. Berapa kali ya kunjungan. Kadang udah enak Anda ditagih sama dokternya, kok nggak kontrol. Udah nggak ada masalah, Dok. Nanti kalau sakit baru ingat dokternya ya. Itulah yang namanya manusia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada nggak sih pertanyaan? Oh iya, dari @sisyo. Maaf Dok, out of topic katanya. Kalau gigi anak 4 tahun giginya gimana ya? Oh, pertumbuhannya mungkin ya? Iya ya. Iya. Lanjut mungkin. Pertumbuhannya. Hitam apa tindakan? Oh, hitam. Gigis ya. Oh, gigis hitam gitu, tindakannya diapain ya, Dok? Ini juga nanti ke dokter kedokteran gigi anak. Tapi saya jawab juga. Kalau untuk anak umur tahun gigi mana yang kerowok? Gigi depan ya? Biasanya gigi depan ya? Anak 4 tahun giginya gigis, Dok. Gigis. Gigi biasanya gigi depan ya. Gigi depan. Untuk gigi depan, nanti kalau 4 tahun kan dia baru ganti itu sekitar umur 6 atau 7 tahun. Memang harus sebisa mungkin dipertahankan. Bisa itu gigisnya nanti ke dokter gigi anak bisa, atau ke dokter gigi umum. Nanti itu bisa dibersihkan, kemudian kalau memungkinkan juga ditambal. Kalau tidak memungkinkan juga bisa dikasih mahkota gigi untuk anak-anak. Nanti setelah waktunya tanggal atau sudah ada benih gigi yang menggantikan, ya bakalan dia akan dicopot. Jadi fungsi dari gigi anak umur 4 tahun ini masih harus dipertahankan untuk menuntun tumbuhnya gigi dewasa. Supaya nanti si gigi itu tidak bingung waktu keluar. Ya kalau bingung kan jadi gingsul gigi gitu. aja suka salah arah ya berarti. Kalau sudah nggak ada gigi susunya atau gigi susunya itu tidak mau tanggal, nah nanti dia bisa gingsul itu tadi untuk gigi depan. Berarti untuk sisyo untuk anak 4 tahun ini bisa ya diterapi untuk sebaiknya konsultasi ke dokter gigi. Supaya bisa dilihat. Dokter gigi anak atau dokter spesialis gigi, dokter umum gigi umum atau dokter spesialis gigi anak.
ya. Jadi itu masih bisa dibersihin, kemudian nanti tunggu tanggalnya atau tunggu masa goyangnya ya, harus dicopot itu sekitar usia 5 tahun ya, Dok. Dan ini untuk tambahan aja untuk pencegahan biar gigi anak itu tidak gigis. Itu biasanya ini karena kalau makan suka diemut, Satu. atau kalau minum susu malam nggak gosok gigi atau nggak kumur-kumur. Nah, Dua. jadi itu biasanya itu penyebabnya itu. Jadi Kebanyakan kurang itu ya? mungkin kurang telaten ya, atau ibunya kecapean atau ini. Jadi anak tidak biasakan gosok giginya setiap kali habis makan. Tidak cuma pagi dan malam. Oke. Setiap kali habis makan sama sebelum tidur. Oke, siap. Ya. Kemudian secara mungkin dari kebiasaan ya, Dok, tadi ya dilihat dari kebiasaan, kalau misalnya nyambung lagi nih biar nggak penasaran gitu. Dari genetik memungkinkan nggak sih, Dok, gigi itu gampang kropos? Oh, karena keturunannya dulu ibu bapaknya ada yang gigis kayak gitu tuh, ada nggak sih, Dok? Kalau itu mungkin dari struktur gigi ya. Oh, oke. Struktur gigi kan ada yang memang kuat karena kalsiumnya kuat. Mungkin juga dari waktu janin. Jadi tambahan kalsium bisa jadi. Oke, jadi ini ya, ada pertanyaan lagi. Oke, aku cek lagi, Dok. Sebentar ya. Banyak kan, Dok? Ini nih permasalahan Alhamdulillah ya. gigi. Terus Ternyata tadi, banyak juga. kalau udah dicabut, aku harus ke dokter AS lagi nggak? Misalnya, ternyata bukan gigi geraham bungsu, Dok. Ternyata geraham depannya atau si taring malahan. Terus aku udah dicabut nih, masih ada ruang, misalnya udah recovery. Nah, memungkinkan nggak aku pasang gigi palsu atau implan gigi? Di Ke- mana? Di mana? Eh, Pasang giginya yang gigi yang bungsu tadi itu. bukan yang geraham depannya, kan udah dicabut nih, hilang. Gigi geraham bungsunya juga udah dihilangin. Kemudian secara estetika katanya nih, Dok, jika gigi bukan gigi bungsu ya, Dok, bukan gigi belakangnya ya. Katanya jika kita mencabut gigi, maka gigi itu bisa bergeser dan mengubah bentuk gigi. Apakah itu betul? Iya. Jadi gigi itu kan punya istilahnya, kalau saya ini kontak gigi yang jodohnya ya. Oh, Jadi misalnya gigi apa taring atas jodohnya kan ada gigi di sela-sela di gigi taring sama depan belakangnya. Kalau atasnya dicabut, bawahnya enggak, dan tidak dibikinkan gigi palsu, si tetangga-tetangganya gigi taring itu otomatis dia akan ngisi ruangannya gigi taring, oh, bisa bergeser. geser. Oh, Jadi bergerak gitu. Kemudian yang gigi bawah akan modot ngisi yang ruangan yang gigi taring dicabut. Oh iya, Dok. Jadi bisa modot ke atas. Gitu. Itu istilahnya seperti itu. Jadi gigi-gigi itu kalau misalnya dia rapi susunannya, dia kontaknya akan bagus. Nah, kalau kehilangan satu gigi, temannya itu akan nyari. Oh, Nyari jadi dia kontak, ngisi nyari yang kontak. kosong. Jadi bergesernya seperti itu. Mengisi kekosongan ruangan yang sudah dicabut. Oleh karena itu disarankan memang dipasang gigi palsu. Oke. Gitu. Kalau untuk macam gigi palsu ya ada gigi palsu yang lepasan, ada yang cekat, ada yang ditanam. Ditanam tuh yang implan itu. Implan. Iya. Oke. Nah, sebaiknya kalau misalnya masih muda nih, Dok, gitu. Masih umur-umur kayak Noni nih, 25 tahun gitu. Gitu sebaiknya kalau memang sudah ada yang dicabut itu sebaiknya gimana? Apakah harus ada gigi palsu atau ada toleransi waktu? Jadi kalau untuk pasang gigi palsu memang kita lihat kondisi tulang sama gusinya. Tulang sama Setelah gusi. dicabut, gusinya sudah bagus atau belum? Oke. Kadang kan ada cekungan, Betul, cekung. betul. Nah, terus itu kita kasih waktu si gusi sama tulang itu tumbuh sempurna dulu. Oke. Ya boleh sih keburu-buru. Misalnya ada bapak-bapak yang datang, oh saya mau mantu anak saya bulan depan nih, Estetik, pengen ya. dipasang. Tapi resikonya nanti kemungkinan akan longgar. Oh. Longgar atau nanti bikin lagi loh Pak, nanti resikonya. Gitu. Karena tanahnya sendiri si gusi itu juga masih empuk, gembur gitu ya. Istilahnya Dok, ya. belum sempurna, memadat istilahnya lah ya. Oke. Kita lanjut lagi at Arumartanti. Dok mau nanya dong, mengapa dokter gigi di RSUI
Sering penuh. Nah ini ya Arum. Yang dokter siapa ya? Arum, dokter siapa ini? Karena dokter gigi ini, kalau aku boleh cerita jujur nih, karena ini spesialnya artinya adalah kalau dokter yang lain misalnya dokter non gigi mungkin bisa konsultasi, kita bisa range waktu ya 10-15 menit. Tapi kalau misalnya gigi kita harus konsultasi dulu. Oke, kita lihat. Kemudian juga ada tindakan gitu nggak sih dok? Satu pasien kurang lebih sekitar 30-45 menit. Ya, itu tergantung juga. Ya. Tergantung. Paling cepat ada nggak sih dok? Kalau saya sih hobinya ngobrol sama pasien ya. Jadi ya istilahnya anamnesis pasien atau mengetahui apa detail pasien kenapa gitu supaya pasien nyaman juga. Ya kalau untuk konsultasi ya 5-10 menit. Tapi untuk tindakan terutama yang operasi gigi bisa 15-30 menit. Tergantung itu tadi ya, kerumitan si gigi. Sama kondisi pasien. Kan ada pasien yang agak apa itu sensitif gitu, kita harus benar-benar sabar gitu. Iya kayak Yang atasnya. Oh yang atasnya ya. Nanti aku jawab deh at Arumintanti. Ini dari Ke Anggra ini. Dok, jika gigi bungsu saya masih ada, wah ini kan tadi aku bilang mending dicabut keempat langsung atau bertahap dok. Kondisi saya sedang menyusui kebetulan gigi. Aduh, cabut. Iya. Ini nggak ada Ya, konservasi ini gigi. ketemu dok. Saya dulu aja ya. Karena menyusui juga ya dok ya. Soalnya kalau gigi ngilu-ngilu, nanti ngilunya karena apa? Karena kalau kerowok besar sudah sampai ke saraf gigi, otomatis ngilu spontan sampai kepala bisa. Nah itu harus diobatin dulu, dimatikan saraf giginya dulu, baru nanti kontrol lagi. Untuk dicabut keempatnya langsung itu tergantung kondisi ibu juga. Aduh, ibu Ike satu aja bu, rasanya enak lah, jangan ditakut-takutin. Iya enak kan kita harus jujur dulu. Ini saya selaku host, selaku sebagai pelaku gigi yang dok udah dok cabut aja deh dok gitu. Karena ya kayaknya kalau bertahap aja kali ya dok ya. Memang ada pasien yang dok sekalian saya mau empat-empatnya supaya gitu. Sakitnya sekalian gitu. Bengkaknya sekalian. Itu hebat sekali. Tapi Ike ya, Ike kamu bisa konsultasi sama dokter Ayes ya. Oh ya panggilannya dokter Ayes, tapi nanti kamu bisa ke admisi dengan namanya dokter gigi Yustiti, spesialis bedah mulut ya. Nanti admisinya bingung. Ayes. Oh iya dokter Yustiti gitu ya. Bisa konsultasiin dulu, kita lihat ngilu-ngilunya apakah ada lubang atau ternyata karena kan hamil menyusui itu juga kalsium gigi berkurang ya dok ya. Terbagi. Jadi kamu sebaiknya bisa konsultasi ya nanti terkait bisa satu persatu, bisa bertahap, bisa dicicil. Nyambutnya bisa dicicil atau bisa langsung ke empat ya biar kata dokter Ayes langsung, tapi bius total loh ya kalau langsung. Oh gitu. Bius total untuk kita bisa mempersiapkan pasca operasinya harus kita pantau untuk perdarahan sama pembengkakan sama komplikasi yang lain. Iya. Itu catatannya. Tapi kalau misalnya cuma gigi satu atau dua boleh lah. Dipoli. Saya tuh ngirunya itu punya kekrek-krek, itu seru pokoknya ya. Ada lagi nggak sih pertanyaan seru ya dok? Nah, nanti aku masih punya utang sama Arum deh. Kenapa sih dokter gigi di RSUI sering kamu nih harus jauh-jauh hari ya? Iya appointmentnya ya. Bener. Kadang iya kalau gigi tips yang bisa aku bagikan sebagai aku juga pasien di RSUI juga sama dokter Ayes juga. Jadi dok udah mbak, ini dokter Ayes tuh baiknya gini, ini masih bisa dirawat, udah dok daripada saya ngerawat yang dimana nanti saya nggak cuma sakit hati gitu ya, sakit gigi, udah dok dilepas aja gitu. Dan top lah itu ya. Arum kamu sebaiknya bisa jauh-jauh hari karena memang terkait dengan gigi kayak gimana ya dok yang nyeritainnya ya. Kenapa pasiennya sedikit
karena kita juga memperhatikan dan juga memperhitungkan juga kenyamanan dari pasien itu sendiri. Jangan sampai nanti lebih pasiennya, katakanlah dokter prakteknya 3 jam, ternyata kita terima pasiennya 20. Bayangin satu pasiennya aja, bayangin aja ya, satu pasiennya 30 menit, kemudian ada 20 pasien, nanti juga nggak enak di pasiennya, apalagi nanti juga dokter juga kemerungsung gitu ya dok ya. Sehingga kenapa sih dokter gigi selalu bukan membatasi tetapi juga memperhatikan antara tindakan dari masing-masing treatment pasien dengan pasien yang satu itu tidak bisa disamakan. Sehingga Arum, aku boleh kasih saran ya, kamu bisa appointment mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya ya, biar kamu dapat slotnya. Kecuali kalau kondisi darurat mungkin ya. Oh iya, Nah, benar benar kalau benar sudah benar. sakit atau bengkak mungkin bilang ke admisi aja untuk disegerakan ya. Iya benar benar benar. Nanti kamu bisa misalnya Arum dan juga LT People yang lainnya misalnya udah berkunjung terus di depan, maaf ya Mbak udah penuh. Nah Mbak tolong Mbak, saya giginya udah sakit banget. Nah nanti dari admission akan nelpon ke dokter Ayes juga gitu. Dok bisa karena kalau ngomongin Siap. gigi, kalau ngomongin gigi tuh hanya kita yang tahu gitu ya. Mau ngeluh sama siapa orang lain ya? Gitu, sedih. Ada pertanyaan lagi nggak Wi? Keren ya dok nih. Kita banyak banget ngobrolnya dan oh ya, ada nih kayaknya sebelum kita closing nih dok. Sebelum tips kita ada satu pertanyaan lagi dari @diahika90. Apakah di RSUI ya ini ada di Bedam yang bisa menggunakan rujukan BPJS ya? Duh, dia sementara waktu ini belum ya, gitu ya. Jadi kamu bisa berkunjung sama dokter Ayes. Dokter jadwalnya kapan aja sih dok? Senin dan Kamis. Itu kayak puasa ya, Iya, Senin Senin Kamis Kamis. loh, pas banget. Maksudnya Habis Senin buka puasa Kamis. cabut gigi ya. Wah itu ajib, masya Allah ya Allah ya Allah. Mungkin Oh, mungkin pakai asuransi lain mungkin ya. BPJS belum ya sementara ya. Kalau untuk spesialistik untuk bedah mulut, Deka bisa ini ya, bisa menggunakan jaminan lainnya, misalnya jaminan non BPJS atau kamu tercover sama asuransi swasta lainnya, itu bisa digunain. Atau kamu sudah bekerja, kemudian perusahaan tempat Dika bekerja bisa nge-cover, tapi sistemnya reimbursement, itu juga bisa dilakukan. Jadi nanti kalau untuk reimbursement atau claim ke perusahaan itu syaratnya adalah nanti bisa menggunakan namanya, meminta resume medis, kemudian invoice atau rincian biaya dan juga kwitansi pasti kita berikan. Nah itu nanti akan di verified. Kalau kamu mau mengklaim lagi ke asuransi lainnya, kamu bisa legalisir ke bagian billing dan juga rekam medis untuk resume medisnya gitu ya Deka. Mohon maaf sekali sebelumnya untuk pelayanan spesialistik bedah mulut belum bisa dilayani dengan BPJS gitu ya dok ya. Semoga bisa gitu ya ke depannya. Oke, terkait dengan gigi miring alias impaksi ini tips dari dokter Ayes apa dok? Ya, periksa ke dokter. Mm-mm. Kalau misalnya ada keluhan sedikit pun tentang gigi atau mulut, nggak harus yang gigi miring ya. Misalnya ada titik hitam atau ada sariawan, jangan dibiarkan ya. Oke, inget ya, nggak cuma permasalahannya gigi loh ya. Ke dokter gigi nggak permasalahannya gigi, karena ada di situ adalah kesehatan gigi dan mulut. Jadi mulut ini juga bagian dari kesehatan si rongga mulut, kemudian dan gigi kamu. Jadi jangan diperhatikan tampilan di luar saja, tetapi berawal dari sedikit keluhan di gigi itu bisa menyebabkan kamu harus mengeluarkan uang yang banyak. Ya, dari gigi kamu bisa kena vertigo, dari gigi kamu bisa kena migrain, dari gigi kamu bisa juga kebas ya tadi ya, kebas-kebas wajah, dari gigi kamu juga bisa menimbulkan dari gangguan penyakit lain. Dari kulit pun kabarnya juga seperti itu. Pernah saya dapat konsultasi dari kulit, ada
sakit di kulit gitu, dokternya konsultasi ke gigi untuk melihat apakah ada karies atau ada sisa akar begitu. Oh, Heeh, ini langsung iya, tercengang. Kulit, Dok. tapi saya ini ya belum yang terlalu lihat apa itu evidence base-nya ya, Oke, mungkin kayak enzim gitu kali ya. kurang tahu saya. Oke. Tuh. Kan kalau yang paling banyak yang persarafan ya, Dok ya. Persarafan. Migrain, kemudian Akhir-akhir ini dari kedutan. dokter kulit pun konsultasi ke gigi untuk melihat apakah ada vokal infeksi atau penyebab infeksi dari gigi yang berhubungan dengan kulit, maksudnya gitu. Ngeri ya. Kita bisa investasi, kita bisa berinvestasi ke kesehatan kulit misalnya ya, kecantikan, skincare kamu mahal, tetapi kamu tidak memikirkan 6 bulan kamu cuma ngeluarin 500.000 untuk perawatan gigi kamu, tapi untuk skincare kamu bisa nih 500.000 langsung anytime pas payday kamu beli. Tapi untuk investasi kesehatan gigimu terkadang beberapa dari kita agak sedikit mengabaikan gitu ya. Jadi pesannya dokter Ayes adalah minimal banget itu adalah 6 bulan. Jadi 1 tahun ada kamu berkunjung ke dokter gigi adalah 2 kali untuk kita melihat kesehatan gigi kita, dan juga kita menjaga preventif dari kesehatan itu. Berarti langkah utamanya adalah memang dari gigi ya, Dok. Iya, betul. Seneng banget dia ngobrolnya siang-siang menjelang sore, dan bulan depan udah puasa, Dok. Nanti aku minta tipsnya deh ya. Oke, ketemu lagi ya. Iya, ketemu lagi. Mungkin cabut gigi pas bulan puasa gimana ya? Boleh apa enggak ya? Gitu seru ya. Gitu. Oke, terima kasih sekali Healthy People yang sudah banyak mengajukan pertanyaan ke kita. Tadi untuk Deka, kemudian untuk Arum. Sorry banget ya, nanti kita akan lanjut ke DM direct message di Instagram rumahsakit.uii untuk kita lebih lanjut ngobrol gimana ya tips and trick untuk dapat slot waktu ke dokter gigi ya gitu. Oke, Dokter Ayes, terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Noni. Ini adalah pertemuan live kita pertama ya. Karena sibuk banget. Semoga ada kelanjutannya. Iya dong, pasti kayak ini aja apa namanya apply ke perusahaan. Semoga ada kelanjutannya ya Bu. Setelah interview ini. Pokoknya nanti kita masih banyak ngerusuin dokter Insyaallah. Ayes. Dan aku nggak mau sih, aku nggak bosan-bosannya ngingetin karena dokter Ayes tahu nggak? Kita sudah ada di Spotify. Oh ya? Iya dong. Kemarin kita seru ngobrol. Dong. Iya dong. Follow ya dan dengerin podcast Sehati Kita ala Rumah Sakit UI yang 30 menit. Hanya 30 menit kamu bisa tahu terkait dengan informasi-informasi yang gak nyana. Kalau kemarin kita ngebahas sama dokter gigi ini siapa perbreketan dokter Prima. Iya, dokter paling ganteng. Iya. Yang ganteng banyak. Oh, yang ganteng banyak. Kok dokter Ayes ini ya? Iya, dokter adik saya banyak. semua. Oh, Dok, kita masih muda, jangan ngomong adik. Teman-teman saya, gitu kan ya. Ya, kamu follow podcast Sehati Kita karena podcast Sehati Kita sudah hadir di Spotify ya. Ada topik-topiknya, topik-topik yang bakalan kamu nemenin hari-hari kamu buat ternyata seperti ini ya. Cuma 30 menit kamu bisa mendapatkan informasi kesehatan ala Rumah Sakit UI. Oke deh, podcast siang menjelang sore ini sudah selesai. Aku mau nganterin dokter Ayes dan aku sekalian mau periksa-periksa gigiku. Mana yang mau dicabut lagi ya? Terima kasih sekali dokter. Oke, sama-sama Mbak Noni. Oke, saya Noni dan juga dokter Ayes pamit. Terima kasih sekali sudah atensinya dan juga sudah gabung di live Instagram rumahsakit.ui. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah nih, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Kok kita Dan belum itu foto-foto, kayaknya Mbak? si Arum ini adalah pasien